Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Amri. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Arus Balik karya Pramoedya Anantatur yang diterbitkan oleh Hasan Mitra. Baiklah, novel sejarah Arus Balik ini mengisahkan tentang sebuah arus yang berbalik. Setelah keruntuhan Majapahit tahun 1478 Masehi, membuat arus Nusantara yang dahulunya merupakan mercusuar dari selatan yang selalu mengasihi utara, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa arus yang selama ini berjalan telah berbalik hingga pada akhirnya Indonesia dan sekitar Nusantara saat itu harus menerima kenyataan sekian abad lamanya terjajah. Pada awalnya, Nusantara sebagai wilayah Asia mampu menjadi mercusuar peradaban dunia dengan kerajaan yang maha besarnya Majapahit, yang kekuasaannya tersebar hingga Tomasik, sekarang Singapura, Malaya, sekarang Malaysia, dan beberapa negara Asia lainnya. Namun, itu hanyalah dongengan belaka bagi masyarakat Nusantara waktu itu. Sekitar tahun 1550 Masehi, Kerajaan Majapahit sudahlah hancur dalam perang saudara tak berkesudahan. Wafatnya Sang Pati Sakti Mandraguna, yaitu Gajah Mada, menjadi titik awal. Kemudian berturut-turut peristiwa menggerogoti kerajaan ini dan akhirnya lenyap setelah kedatangan agama Islam. Setelah itu, arus pun berbalik. Kerajaan-kerajaan yang dahulunya berada dalam kekuasaan Majapahit akhirnya melepas diri para keturunan bangsawan. Majapahit pun lebih memilih konsentrasi pada wilayah kekuasaan yang tersisa, termasuk Raja Tuban Adipati Arya Teja Tumanggung Wilwatikta. Tidak seperti nenek moyang yang selalu ambisius melebarkan sayap kekuasaannya, Wilwatikta tidak berhasil sama sekali untuk memperluas kekuasaannya. Perdamaian jauh lebih berarti buat rakyat, ucapnya Adipati Teja. Tapi masa depan Tuban akan berubah drastis. Bukan saja bergeraknya harus dari eksternal atau kedatangan Portugis, dan internal atau kehadirannya Demak yang ambisius. Namun yang lebih penting munculnya sosok Galeng, pemuda desa yang hadir dalam hingar-bingar arus tersebut. Dengan cemerlangnya, wibawanya, dan mahirnya memikat hati masyarakat sekitar. Lewat kemahiran silatnya, awal karir Galeng pun dimulai dengan berbagai konflik, dinamika, dan pengkhianatan dalam misi pertamanya. Ia banyak belajar tentang arti sebuah kesetiaan kepada tanah kelahiran oleh sebagian mereka yang pendatang dengan segala kepentingan mencoba memanfaatkan habis-habisan madu domba masyarakat Tuban dengan menyebarkan pengkhianatan. Dengan kesadaran ini, lewat restu Adipati, Galeng memimpin langsung pasukan untuk menyerbu markas Serangga Iskak yang mencoba merongrong persatuan Tuban karena dendam sakit hatinya kepada Adipati akibat jabatan Syah Bandar yang dulunya ia sandang kini digeser oleh Syahir Habib Al-Mutawwa, orang yang cakap bicara asal Portugis, dan Dewa Barata masih berada pada pihak Galeng. Pertempuran beberapa minggu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Tuban. Pertempuran demi pertempuran akhirnya meletus saat Demak dengan ambisiusnya ingin menguasai Pulau Jawa, dan tahap pertama adalah merebut kekuasaan di bawah kendali Adipati Tuban, sekaligus membunuhnya. Dan berkat pengalaman dan keahlian berperang,
pasukan Tuban berhasil mengusir Demak dengan tentara gajah andalan Tuban dipimpin oleh Galeng sebagai senopati. Meskipun saat itu Tuban sudah kehilangan pimpinannya, yaitu Adipati Arya Teja Tumanggung Wilwatikta. Sekian dari cerita saya, semoga dapat bisa dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.